Mitra Mahasiswa, balik lagi di Podcast, Profesi Podcast bersama saya Cimeng. Dan kali ini kita bersama Bapak Arifin, yaitu Kepala Pusat KKN UNM. Mungkin halo Pak Arifin, terima kasih. Terima kasih sudah menyempatkan hadir Pak pada hari ini. Bagaimana nih kabar Pak Arifin hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Apa kesibukan Bapak hari ini? Maksudnya berapa hari ini? Ya, berapa hari ini aku hanya mengurusin mahasiswa, lokasi penempatan KKN. Yang kedua adalah mendeteksi mobilisasi mahasiswa KKN yang ke lokasi KKN yang dia tuju. Untuk hari ini ya seharian saya di Fakultas Seni dan Desain menguji dan mengajar. Ya, jadi hari ini kita bersama Pak Arifin teman-teman. Jadi episode hari ini kita akan ngebahas masalah tentang KKN. Nah, Pak Arifin, ini kan banyak mahasiswa baru-baru saja melaksanakan KKN. Dan di tahun ini banyak mahasiswa yang lebih memilih program MBKM. Jadi kan kemarin jumlahnya mahasiswa itu sekitar 5.000-an dan 3.000-an dan sekarang tuh hanya 1.000. Nah, bagaimana Pak Arifin untuk menanggapi hal itu? Ya, saya kira ini MBKM kan adalah program kementerian yang tentunya memang semua perguruan tinggi harus mewadahi. Tetapi juga kita kembali kepada keinginan mahasiswa sendiri, karena MBKM itu pada dasarnya memprogramkan 20 SKS. Dalamnya juga tergantung, biasanya ada yang mengikutkan mata kuliah KKN, ada pun juga yang tidak mengikutkan. Tetapi pada umumnya banyak yang mengikutkan karena biasanya angkatan yang memprogram itu angkatan yang 1-2 semester sebelumnya. Nah, sehingga biasanya dia includekan dengan mata kuliah KKN. Sementara mata kuliah KKN itu berada di semester 7. Ya. Dan jadi MBKM berada di semester 5. Ini nih. Jadi sehingga misalnya angkatan 2020 saat ini, ya tentunya dia program di semester 5. Yang notabene-nya di semester ini dia sudah tidak program lagi itu. Seperti itu yang terjadi. Sebenarnya apa sih alasan mahasiswa tuh lebih mengambil MBKM daripada KKN, Pak? Ya, saya kira karena itu tadi bahwa dia bisa mengcover sampai 20 SKS gitu ya. Karena tidak semua juga mahasiswa menyenangi ber-KKN, ya. Ber-KKN dalam artian berada di pelosok daerah, desa dan itu ada nggak sih faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa mau lebih milih MBKM ketimbang ikut program KKN sendiri? Ya, sebenarnya sih mahasiswa lebih banyak inginnya ke KKN yang tepatnya di semester 7 itu karena kekisruhan dalam hal cerita-cerita rakyat, masyarakat di sana ya Pak. Ya, cerita-cerita mahasiswa itu ketika dia selesai dia tuh lebih banyak menceritakan tentang kisah-kisahnya di selama KKN itu. Sehingga itu menjadi tradisi wacana di masyarakat tentang kesan-kesan yang ada di KKN. Sementara MBKM itu kan kalaupun misalnya dia MBKM kementerian itu kan dialokasikan oleh tempatnya oleh kementerian. Tetapi kalau MBKM mandiri itu sifatnya ditentukan oleh di mana dia mendaftar di online itu sudah mengarahkan sudah menunjuk di situ tempat itu. Kan itu juga sebenarnya itu juga berdampak nggak sih Pak untuk ke masyarakat sendiri, kalau mahasiswa itu lebih banyak ikut MBKM ketimbang ikut KKN? Kan kalau mahasiswa yang ikut KKN itu kan otomatis ke masyarakat. Ketimbang kalau MBKM itu kan dia nggak terjun langsung ke masyarakat. Ya, pada dasarnya sih MBKM juga terjun ke masyarakat, tapi cuma masyarakat yang sudah berkembang, sudah mengalami kemajuan itu. Tetapi kalau KKN itu betul-betul dia tepat sasaran karena di mana filosofi KKN itu punya visi adalah
bagaimana mengembangkan desa, membangun desa, kemudian membuat program-program inovasi untuk menjadi andalan desa. Nah, itu jadi sangat saya kira sangat berbeda, hanya saja ya karena kondisi program yang digelontorkan oleh pemerintah, oleh kementerian, ya mau tidak mau haruslah seperti ini kondisinya itu. Ya, jadi ini juga kan melihat mahasiswa lebih memilih MBKM. Adakah kebijakan atau langkah-langkah yang diambil oleh KKN sendiri untuk menanggapi tren itu? Ya, saya kira hanya persoalan itu. Jikalau misalnya adanya program baru yang digelontorkan oleh pemerintah pusat, saya kira upaya-upaya KKN ya saya kira hanya bagaimana membangun wacana yang baik bahwa KKN itu jauh lebih berdampak positif karena kita tepat sasaran pengabdian kita ke masyarakat. Dalam artian bagaimana kita membangun desa, mencerdaskan anak-anak desa, anak-anak kampung yang ada di pelosok-pelosok sana. Dan saya kira itu. Iya, kalau untuk peran pusat KKN sendiri Pak dalam memastikan bahwa program-program yang ditawarkan tuh tetap relevan dan menarik bagi mahasiswa sendiri. Saya kira program-programnya itu yang apa yang dilontorkan oleh pusat KKN adalah bagaimana program P2E itu salah satunya adalah digitalisasi desa, kemudian bagaimana pencegahan kehidupan sehat bersih itu tuh program lingkungan sehat, kemudian program-program penyulingan air, kemudian bagaimana menciptakan iklim bercocok tanam di masyarakat hidroponik itu. Jadi itu sangat banyak sekira, dan ketika itu mahasiswa juga beradaptasi dengan daerah lokasi. Saya kira banyak hal yang bisa dikembangkan dari 7 program. Jadi program 7E ini di pusat KKN itu hanya sekedar perangsang ya. Ada memang program P2E yang diberi nama P2E itu hanya secara global saja, secara garis besar, tetapi itu bisa saja dia memperkecil lagi berasaskan fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Apalagi saat ini kita dilanda dengan badai El Nino itu, ya tentunya sehingga kekeringan yang berkepanjangan, sehingga disinilah peran-peran dan fungsi-fungsi mahasiswa bagaimana menciptakan penghijauan dengan caranya tersendiri, dengan kreativitasnya tersendiri, ya sesuai dengan di mana dia berada itu. Nah ini terakhir mungkin Pak, bagaimana pusat KKN berencana untuk beradaptasi dengan tren ini? Adakah program yang baru yang diciptakan atau? Ya, saya ke depan ini insya Allah masih pusat KKN akan menggelontorkan program-program atau jenis-jenis KKN yang sifatnya bisa dikerjasamakan dengan kementerian. Seiring dengan perjalanan saya selama menekuni dunia penelitian, ya, bahwa masih banyak masyarakat yang butuh diberi penguatan oleh mahasiswa kita, utamanya di UNM, misalnya KKN entrepreneur. Padahal kita ini kan adalah universitas yang berdiri berkarakter kewirausahaan. Ya tentunya harus juga ada jenis KKN yang bersifat seperti itu, misalnya mendampingi UMKM masyarakat kecil yang ada di pelosok-pelosok. Bagaimana gagasan-gagasan mahasiswa KKN itu bisa meningkatkan kesejahteraan UMKM itu, ya, penghasil atau keuntungan dari bisnis yang dilakukan. Kemudian jenis KKN maritim, bagaimana kita mencoba menawarkan kepada Kementerian Kelautan karena dia punya program kemaritiman. Ya tentunya kita mengirim mahasiswa kita ke pelosok-pelosok kepulauan, mendampingi masalah nelayan, mendampingi bagaimana misalnya menumbuh kembangkan akar rumput rumput laut misalnya, kemudian bagaimana menghijaukan kepulauan dengan latar belakangnya dilingkari oleh
air laut itu, ya itu saya kira itu. Kemudian KKN wisata misalnya atau budaya ya, budaya karena ada programnya pemerintah dengan KKN program wisata desa. Ya kenapa tidak kita respon positif ya persoalan itu dan kita menciptakan jenis KKN yang bersifat budaya, kemudian kita karena kita kan punya punya jurusan yang berkarakter budaya, budaya di sini. Ya kenapa tidak kita melahirkan program-program itu, kemudian kita menseringkan dengan program pemerintah dengan utamanya di ekonomi kreatif sekaitan dengan desa wisata. Keberadaan mahasiswa kita bagaimana itu dia menata menjadi desa wisata, benar-benar menjadi desa wisata. Karena sekarang saya lihat banyak desa-desa yang mengatakan dirinya desa wisata tapi ternyata hanya semacam sulap sesaat saja itu ketika datang. Tetapi ini bagaimana betul-betul mahasiswa ini betul-betul menciptakan betul-betul itu berkarakter dan bernuansa. Jadi supaya ada pengunjung juga. Iya. Nah, kalau untuk harapan Pak Arifin sendiri mengenai mahasiswa yang ikut KKN ini? Ya, harapan saya mahasiswa kita ini mudah-mudahan betul-betul membawa nama baik UNM, ya, membawa nama baik UNM dan kenapa misalnya selama ini banyak mahasiswa yang mengatakan bahwa kenapa selalu di Sulbar, karena Sulbar sejak sebelum Prof. juga sudah sering ada kesana di Sulbar ya. Dan memang di sana kalau mahasiswa yang melahirkan opini-opini itu ya, kalau dia berkunjung ke Sulbar memang masyarakatnya di sini masih lemah dan butuh asupan pikiran-pikiran positif mahasiswa kita itu. Dan itu yang berani yang melakukan pada hanya UNM. UNM sendiri berat untuk melakukan itu, walaupun secara administrasi kita sudah berbeda provinsi, tetapi bukan di situ. Kita punya secara sosial budaya, kita masih punya hubungan sosial secara emosional dengan masyarakat sana. Dan itu di sana itu masih pelosok banget itu, dan bisa ditanyakan kepada teman-teman kakak-kakakmu yang pernah melakukan KKN di sana dan menemukan betul bahwa memang masih butuh sentuhan mahasiswa kita itu. Jadi harapan saya mudah kehadiran mahasiswa kita di lokasi KKN yang benar-benar bisa membangun lokasi itu, bisa membangun desa itu, bisa mencerdaskan kehidupan bangsa yang berada di mana dia kaki dia pijak lagi dia junjung. Saya kira itu. Nah gitu teman-teman, jadi kalau kalian sering tanya kayak kenapa sih selalu di Sulbar gini-gini, itu sudah terjawab ya sama jawabannya Pak Arifin tadi. Kalau masyarakat di sana tuh juga sangat perlu diperhatikan dan masih banyak hal yang harus kita lihat, bukan cuma karena jauh atau apa, tapi itu tadi masyarakat di sana sangat-sangat perlu diperhatikan oleh kita, seperti itu. Makasih Pak Arifin sudah sempat menyempatkan waktu. Mungkin itu saja sesi diskusi kita pada hari ini. Teman-teman kalau mau lihat video selanjutnya, jangan lupa tetap pantengin Profesi TV kita. Kita juga punya akun sosial media selain YouTube, itu ada di Instagram kita Profesi UNM, ada TikTok kita juga di LPM Profesi UNM, sama di YouTube sama Facebook. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.